Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen Indonesia, ini beliau juga sudah bergabung. Selamat pagi, Bu Desi. Pagi. Pagi, siap. Oke, nanti sudah siap sharing-sharing ya, Bu ya, dengan rekan-rekan dosen Indonesia yang luar biasa semangatnya. Ini meskipun belum semua bergabung di Zoom ini, sudah di-reminder juga oleh tim admin untuk yang belum bergabung. Ada berapa, Bu, pendaftarnya? Pendaftarnya sampai pagi tadi ada di 830 begitu. Show. Semoga nanti semuanya bisa bergabung di dalam room Zoom ini ya. Karena sudah kita reminder, semoga tidak terlupa dan terlewat ini seluruh rekan-rekan. Baik, ini kita akan mulai 2 menit lagi. Kita sambil menunggu rekan-rekan peserta yang belum bergabung ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita akan simak dulu satu lagu. Sudah kayak ini ya, menyimak radio ya. Kita simak dulu satu lagu untuk sambil kita menunggu rekan-rekan peserta yang belum bergabung ke dalam room Zoom pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Begini, bayar Baik, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu rekan-rekan dosen Indonesia, satu lagu saja untuk menanti rekan-rekan dosen yang belum bergabung ke dalam room Zoom pada pagi hari ini. Karena ini sudah pukul 10 lewat juga, jadi mohon izin untuk saya memulai kegiatan kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh rekan-rekan dosen Indonesia yang sudah hadir di dalam room Zoom pada pagi hari ini. Weekend-weekend ya, Sabtu-Sabtu mungkin bagi yang sudah yang mengajarnya hanya Senin sampai Jumat, mungkin hari Sabtu sudah mulai rehat dari kegiatan ke kampus. Mungkin untuk yang hari Sabtu juga masih mengajar, tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah aktivitas untuk bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh duniadosen.com pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini duniadosen.com disupport oleh pastinya Penerbit Republik Yogyakarta dan juga Interested. Untuk nantinya Dunia Dosen akan bagi-bagi voucher Interested, di mana ada satu free voucher trial IELTS ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti boleh pastikan rekan-rekan dosen yang aktif mengisi absensi nanti akan dipilih dari absensi dan akan dikirimkan voucher dari Interested untuk rekan-rekan peserta yang mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, ini juga sudah bergabung di tengah-tengah kita narasumber kita Ibu Desi Utami PhD yang pastinya ini salah satu rekan dosen muda yang penuh semangat, yang sangat menginspirasi. Semoga semangat beliau ini nanti juga akan tertular kepada kita semua. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi, Bu Rida. Oke. Pagi ini Bu Desi bakal sharing-sharing dengan kita ya, Bapak Ibu rekan-rekan dosen sekalian, akan sharing tentang bagaimana unlock your academic potential untuk menjadi dosen pemula yang produktif. Nah, beliau ini salah satu dosen muda, dosen kalau dibilang pemula lagi sih, sudah nggak pemula juga ya Bu Desi ya. Gitu.
Cuman bagaimana tips triknya beliau ini untuk bisa mengembangkan karir, mengunlock potensi-potensi diri di bidang akademik untuk mensupport pengembangan karirnya sebagai dosen. Baik, langsung saja ini akan kami persilahkan kepada Bu Desi untuk bisa menyampaikan materinya, sharingnya untuk rekan-rekan dosen Indonesia yang sudah bergabung di dalam room Zoom pada pagi hari ini. Kepada Bu Desi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. coba saya langsung share screen ya, bisa enggak? Oke, Ini bisa full? Sudah bisa full? sudah terlihat jelas. Sudah terlihat hijau? Sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kesempatannya dunia dosen, Bu Farida. Mungkin ini sudah kesekian puluh kali saya mengisi di dunia dosen. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ikut di acara saya. Ya, seperti yang disebutkan saat tadi, saya mungkin hampir 10 tahun menjadi dosen, jadi mungkin bukan dosen pemula. Tapi dari 10 tahun itu hampir setengahnya saya sekolah, jadi mungkin juga disebut dosen pemula. Oke, nanti saya akan share banyak hal, boleh sambil diskusi. Any question is valid, so you can ask everything. So, sebentar, ini ya, hari ini kita membahas tentang unlock your academic potential menjadi dosen pemula yang produktif. Bapak Ibu, ini yang mendaftarkan ada sekitar 800-an, yang udah join ada 184. Kalau boleh saya encourage, walaupun hari Sabtu ada yang menggunakan daster, atau ada yang lagi masak, atau ada yang lagi beraktivitas, kalau boleh encourage bisa on cam dan juga nanti on mic. Karena menurut penelitian ketika kita hadir di suatu acara dan kita on cam, ternyata tingkat penyerapan ilmu atau knowledge atau experience yang di-share akan lebih meningkat daripada yang tidak on cam gitu. Jadi monggo yang bisa on cam, saya sarankan untuk on cam biar serasa tidak berbicara sendiri saya. Iya, baik. Oke, kita hari ini akan banyak membahas tentang beberapa hal, dan ketika saya presentasi dan ada pertanyaan, most welcome if you like to have a question. So, hari ini kita akan membahas tentang strategi produktivitas dosen pemula, manajemen waktu dan publikasi, serta tips menavigasi karir akademik sejak dini. Tayangan aman ya, Bu? Aman, Bu, aman. Jelas. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini saya Desi Utami, dosen di mikrobiologi pertanian di Universitas Gadjah Mada. Dan selama S1 sampai S3 saya mendapatkan 8 beasiswa untuk belajar di 3 negara. Yang terakhir yaitu menggunakan Australia World Scholarship, saya belajar di Molecular Microbiology untuk PhD saya selama hampir 5 tahun sampai lulus. Kemudian S2 saya di Hokkaido University di Jepang. Oh ya, waktu S3 di Yukio namanya The University of Queensland, itu nomor 43 dunia. Kemudian di Hokkaido University nomor 114, dan S1-nya dari mikrobiologi dari UGM itu sekitar nomor 250 something. Nah, waktu S1 exchange ke Jepang itu di Yamagata University nomor 1000 sekian ranking dunianya. Kenapa saya sebutkan ranking dunia? Karena dulu saya selalu dibilang sama senior atau orang atau kolega bahwa ranking itu is just about the number, it's just like the way we brand our university. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sekolah di 4 kampus yang berbeda, 3 negara yang berbeda. Ternyata ranking itu juga define kualitas gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang masih belum kok ini ada angka 44 itu apa ya? Itu kalau belum S3 mungkin saya sarankan kalau bisa di kampus 50 besar dunia, karena memang ranking itu menentukan
kualitas dari pendidikan. Karena saya sudah pernah belajar di ranking 1000 dan pernah belajar di ranking 43. Nah, sekarang selain jadi dosen, saya juga menjadi ketua unit sistem informasi di Fakultas Pertanian dan juga menjadi ketua atau presiden atau chair the University of Queensland alumni se-Indonesia. Dan juga menjadi volunteer di panti asuhan. Nah, ini sedikit tentang saya. Selain itu, saya juga mengajar beberapa kursus seperti IELTS, karena dulu saya mengalami banyak kesulitan. 3 tahun sudah belajar bahasa Inggris dan belajar di Jepang menggunakan bahasa Inggris. Namun ternyata ketika mencoba IELTS, kemampuan writing saya masih kurang. Jadi dari situ saya mendalami IELTS dan sekarang menjadi pengajar IELTS, jadi guru les privat IELTS dan juga di Interest Education. Ini beberapa pengalaman scholarship saya. Waktu di Jepang saya juga menjadi guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di 7 tempat berbeda gitu, dari SMA, SMP hingga kampus. Baik, itu tentang karir. Nah, ini tentang pendidikan saya dan scholarship yang saya dapatkan. Di sini yang bagian merah-merah ini adalah tentang paper ya. Waktu S3 saya publish 3 paper, tapi masih punya 4 paper data yang belum saya selesaikan gitu. Masih punya tabungan. Waktu S2 saya publish 1 paper, Q1, dan masih ada 1 data yang belum saya publish hingga sekarang. Waktu S3 saya semester pertama publish paper saya waktu S1. Jadi sekitar 7 tahun setelah lulus baru saya publish. Dan itu nggak apa-apa. Kemudian waktu S1 juga publish paper yang lain. Jadi memang punya beberapa target. Nah, ini tentang perjalanan setelah menjadi dosen. Mungkin kita semua sama ya, bahwa berkarirnya macam-macam ceritanya. Tahun 2016 setelah saya lulus S2, saya menjadi dosen di UGM. Dan waktu itu masih single. Kemudian 2017 menjadi dosen 100% ya, Bapak Ibu sudah aware bahwa setelah 1 tahun kita bisa menjadi dosen 100%. Ketika baru aja menikah, saya apply PhD dan waktu itu gagal. Kemudian 2018 saya publish Q1 dan menjadi asisten ahli. Dan setelah publish Q1 ternyata aplikasi PhD saya diterima. Jadi memang publikasi itu mempengaruhi. Kayaknya ada yang bocor ya. Kemudian publish Q1 dan menjadi asisten ahli. Brida, kayaknya ada yang bocor ya. Yes, so nice book. Halo. Tidak, saya sangat mumpuni di bidang pengambilan tes. Nah, kemudian mulai enroll as a PhD dan begitu masuk saya publish Q4 di semester pertama PhD saya. Dan 2020 waktu kuliah di Australia saya sempat ikut tes Serdos dan juga mengikuti PhD exam tahun pertama. 2021 sambil PhD exam tahun kedua saya publish Q1, 2022 publish Q1 lagi sambil fieldwork ke Indonesia, dan 2023 ujian tahun ketiga dan keempat serta publish Q3 dan wisuda.
Mungkin saya satu-satunya beasiswa Australia Award yang bisa diberikan beasiswa sampai saya wisuda. Biasanya Australia Award itu kalau sudah submit dissertation atau tesis, kita langsung pulang ke rumah, pulang ke Indonesia atau negaranya. Waktu itu saya mendapat keberkahan setelah mencoba berbagai meeting, berbagai argumen kemana-mana, dan saya disupport untuk stay di Australia hingga wisuda. Kayaknya mungkin saya satu-satunya orang yang sampai wisuda, kecuali ada perang di negara. Kalau di suatu negara ada perang, mungkin kita boleh stay di Australia. Tapi dengan beasiswa Australia Award, tidak ada sampai graduation itu tidak ada gitu. Tapi dengan lobby yang berbagai macam lobby, saya bisa stay di sana dengan beasiswa sampai setelah selesai, bahkan sampai wisuda. Kemudian 2024 return home, publish case 1 dan sambil menulis 4 paper. Kalau ada yang nanya, mungkin tidak aktif di apa Tridharma dan penunjang gitu. Saya menjadi ketua 14 organisasi, komite atau unit. Di 1 tahun saya menjadi 14 ketua. Ada ketua unit media, ada ketua unit apa ya? Apa namanya, misalkan panitia gitu ya. Saya setahun menjadi ketua di 14 panitia. Baru itu ketuanya, belum anggotanya, belum nana-ninanya. Jadi memang seimbang antara Tridharma dan penunjang. Sempat publish Q1 dan menulis 4 paper. Di tahun ini publish Q1 dan Q3 dan juga menjadi ketua di beberapa kepanitiaan ya, sebagai umumnya dosen muda. Walaupun sudah 10 tahun saya menjadi dosen. Dan sekarang masih menulis 2 paper yang belum publish. Nah, Bapak Ibu dosen Indonesia pasti sudah lihat meme ini ya. Panitia INA itu, saya juga bahkan setahun 14 kepanitiaan. Aplikasi INA itu dan publikasi BKD, Borang, semua dosen di Indonesia melakukan ini. Udah kayak ini ya, tangannya udah kayak banyak. Nah, tantangannya gimana adaptasi di beban kerja, padahal ada tuntutan publikasi. Di beberapa kampus ada insentif berbasis publikasi dan lain sebagainya. Tapi kita juga punya keterbatasan waktu, punya anak, punya keluarga, punya kehidupan sendiri. Dan yang tak kalah tantangan, dosen di Indonesia pendapatannya sangat minim. Mungkin Bapak Ibu udah lihat data ya, bahwa dosen di Indonesia tuh bandingkan dengan Malaysia aja jauh pendapatannya. Jadi mungkin kita ada yang nyambi nana nini. Saya sendiri pun di hari Sabtu Minggu nyambi jadi dosen IELTS, dan that's fine. We define that. Nah, pilar produktivitas dosen ada banyak. Mungkin kalau bisa saya petakan di sini yang akan saya bahas ada 4, yaitu terkait manajemen waktu, jaringan akademis, perencanaan karir, dan publikasi berkelanjutan, supaya disebut sebagai dosen produktif. Dosen produktifnya tidak hanya di dosen bidang penunjang, tapi juga di semua lini. Kita bahas satu persatu. Manajemen waktu dan prioritas. Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan bisa disiapkan ya, kita bahas di akhir supaya tidak ada yang terlewat. Jadi silahkan kalau ada mau bertanya, pertanyaan apapun bisa kita bahas. Kemudian di sini pertama, manajemen waktu sebagai dosen. Yang pertama, ada yang menggunakan Google Planner, ada yang menggunakan buku gitu ya. Saya sendiri tim yang konvensional. Saya menggunakan buku catatan seperti ini, dan setiap hari saya pantau progres dari buku saya. Pisahkan aktivitas celing atau penting atau mendesak, karena semua penting dan bisa jadi semua mendesak, tapi mungkin paling penting dan paling mendesak. Nah, ini yang saya selalu lakukan, yaitu sisihkan waktu belajar mandiri. Setiap hari saya selalu punya waktu me time, dan saya tentukan waktu tersebut kapan. Ini bisa terkait dengan riset dan menulis.
Padahal kesibukan kita, tidak hanya saya, luar biasa ya. Kesibukannya luar biasa. Tapi saya selalu komit untuk diri sendiri, belajar mandiri, entah itu riset maupun menulis. 30 menit tiap hari jauh lebih baik daripada 1 minggu cuman sehari. Jadi selalu mengagendakan personal development. Time blocking and prioritas. Kalau kita tidak menentukan waktu kita, maka orang lain yang akan menjadwalkan kehidupan kita. Itu yang saya selalu pegang. Setiap hari sebelum memulai agenda, what to do, saya yang lakukan pertama kali yaitu menulis apa yang harus saya lakukan hari ini. Kalau tidak, kita akan terseret oleh waktu. Diajak ke sana, diajak ke sini, dan selalu ya, karena tidak punya skala prioritas dan tidak punya waktu untuk diri sendiri. Tak kalah penting yaitu pahami waktu celing Anda. Kita tidak bisa belajar dalam 24 jam, tapi kita bisa mengoptimalkan waktu yang paling celing, yang paling sesuai, yang paling membuat kita itu jadi produktif. Setiap orang bisa jadi berbeda. Ada yang jam 3 pagi, ada yang jam 7, ada yang siang, sore, dan let's define by yourself. Coba ditentukan dulu waktu celing Anda. Secara teknis, seni membagi waktu 24 jam saya turunkan di buku diary saya, buku agenda. Ini buku agenda saya mereknya Kertas Studio by Zafira. Ini buku enak banget, tidak tembus, dan juga buat nulis itu bikin happy. Jadi kalau Bapak Ibu lagi mencari mumpung akhir tahun, untuk tahun 2026 biasanya mereka akan rilis gitu ya. Buku ini beneran membantu saya menjadi produktif. Sebagai contoh, gambar yang kiri ini adalah January 2025. Dan things to do during 1 month, I wrote it. Ini saya tulis gitu ya. Apa saja yang mau saya lakukan di bulan Januari 2025 lalu. Saya tuliskan, ini belum saya stabilo semua, tapi kalau sudah saya stabilo semua, di bulan Januari mungkin sudah 90% yang saya lakukan. Masih ada 10% yang belum saya lakukan. And that's fine. Kita bisa kembali lagi ke bulan Januari. Kalau tidak ditulis, tidak dievaluasi, tidak dimonitor, saya yakin saya akan lupa terhadap komitmen yang saya buat sendiri. Sebagai contoh, kayaknya udah semua itu saya lakukan kecuali publikasi gitu, belum selesai. Nah, nggak apa-apa, walaupun ini sudah bulan November, saya akan kembali ke catatan saya di bulan Januari. Kalau belum saya lakukan, akan saya pindahkan menjadi prioritas di bulan November. Kalau sudah saya lakukan, akan saya evaluasi dan beri stabilo bahwa is done gitu ya. Kemudian ini aktivitas harian, saya tulis per jam. Sebagai contoh, di Januari saya tulis skripsi. Saya menjadi tim citra, harus presentasi di depan anak SMA. Kalau udah lakukan saya tulis. Bahkan sesimpel order primers, kalau misalkan kita lagi penelitian, saya tulis juga. Email ke siapa aja saya tulis. Semua saya tulis dan saya evaluasi. Apa yang selalu membuat dosen pada umumnya yang saya lihat ya, bahkan saya belajar dari diri saya sendiri, suatu proyek atau kerjaan tidak selesai itu karena evaluasinya lemah. Evaluasi terhadap diri sendiri. Udah direncanakan, sudah action, approach ya, planning, organization, action, and then controlling atau evaluation. Yang selalu miss di mayoritas kita semua, terutama orang Indonesia, itu adalah controlling atau evaluation. Kita lupa untuk mengevaluasi diri sendiri. And that's really work for me. I mean like I did that every day and it's really working. Jadi saya tulis apa aja yang harus saya evaluasi diri sendiri. Tak kalah penting menulis apa yang sudah being grateful every day. Ternyata juga penting kita menulis kelelahan atau kecapean atau tantangan apa di hari itu 2023 menjadi diary, itu ternyata membuat produktif pekerjaan kita. Karena evaluasi lagi, diary itu adalah evaluasi. Ini yang saya lakukan dan saya upload di Instagram.
diary yang bisa diakses semua orang. Ini Instagram saya. Nah, ternyata kegiatan baik ini menuliskan harian pakai tangan, bukan pakai laptop, pakai handwriting, ditiru oleh anak saya. Ini umur 6 tahun. Dia bisa menulis diary yang ternyata bisa bagus untuk kemampuan kita sebagai dosen, kemampuan kita berbicara di depan, atau kemampuan kita menulis jurnal itu juga bisa dieskalasi atau dipromote menggunakan tulisan tangan. And this is my son, 6 years old, and he did that. Itu membantu dia untuk storytelling. Sebagus itu menulis tangan. Bukan typing ya, ini menulis tangan. And then small thing that I have been doing itu adalah saya selalu membuat status di WhatsApp atau Instagram tentang aktivitas saya harian. Nah, kalau saya buat status saya simpen di HP, ini tuh bisa masuk ke saya jadi ingat kalau misalkan ngisi sister atau si master kalau di UGM gitu ya, apa aja yang sudah dilakukan. Like one day ya, ngapain aja. Terlibat jadi ketua di The Impact Ranking di fakultas, atau rapat-rapat, atau rapat dengan bla 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 gitu ya. Ini rapat mahasiswa atau dengan anak gitu. Ternyata ini juga bisa menjadi salah satu portofolio kita gitu. Nah juga dosen mahasiswa yang nyari kita jadi tahu, wih sesibuk itu ya dosen kita. Jadi mereka bisa mengefektifkan pertemuan gitu. Atau public speaking, sehari itu bisa ngisi ini waktu itu sehari ya, ini bajunya sama. Ngisi di RRI, kemudian ngisi di podcast mahasiswa dan ngisi di UGM channel seharian ini bajunya masih sama. Maksudnya apa? Ya kita ingat progres kita tuh sejauh apa dan didokumentasikan. Karena sepenting itu pendokumentasian dosen. Nah, untuk mengisi waktu bahkan ini adalah kalau naik pesawat itu apa sih? Boarding pass. Boarding pass mau naik pesawat ya mau ke Jakarta. Kertas boarding passnya saya tulis untuk membuat story dari sebuah presentasi. Jadi untuk meminimalisir penggunaan gadget, saya menggunakan kertas tertulis atau buku diary untuk membuat story di PPT. Ketika udah bekerja di laptop, saya sudah tahu harus ngapain. Sebagai contoh ini, slide pertama saya akan menjelaskan 50 miliar penduduk dunia di tahun 2000 bla bla bla, kemudian apa yang perlu disupport dari penelitian saya. Kalau sudah saya tulis kayak gini, ketika saya membuka laptop dan membuat PPT, saya hanya butuh waktu 30 menit mungkin, sudah tidak mencari-cari lagi karena story-nya sudah saya buat bahkan ketika lagi naik pesawat di boarding pass. Apa maksudnya? Semua hal saya kerjakan dengan seefisien mungkin. Supaya apa? Supaya waktu bermain dengan anak saya jauh lebih banyak. Biar lebih tertata dan mengurangi aktivitas membuka layar gadget atau laptop atau apapun itu yang tidak produktif. Semua sudah dibuat storyline-nya. Dan itu working really well ya. Menurut saya sangat efektif. Nah, sebagai seorang ibu yang bekerja, kemudian waktu itu berkuliah, tapi tetap pengen berprestasi, ternyata bisa juga. Waktu S3, saya ikut beberapa lomba dan menang. Kalau Bapak Ibu tahu 3-minute thesis, ini saya menjadi runner-up dan People's Choice. Dan menang se-Australia, ini waktu Asia, juara 1. Dan juga menjadi beberapa pembicara di banyak tempat, termasuk di Australia, sering diundang menjadi pembicara untuk mahasiswa S3. Saya sudah berbicara di lebih dari 20 kota dan di lebih dari 200 events. Juga sempat publish 3 dan juga masih ada 4 paper. Bagaimana mengoptimalkan bahwa ibu yang bekerja tapi tetap berprestasi, yaitu tidak lepas dari penggunaan penjadwalan atau waktu yang efektif. Bahkan ketika di Australia saya bekerja di 7 tempat. Jadi asisten dosen, technician, VG speaker, cleaning service, ini anak saya, babysitter,
bus driver, and then so on. Ini semua pekerjaan yang saya lakukan di satu waktu, bukan bergantian. Jadi bisa, semua bisa kalau direncanakan. Tak lupa untuk rekreasi, ini selalu ngajak, tak gendong kemana-mana. Anak saya dari 2 tahun hingga sekarang 7 tahun, mampir ke PSG, ISG, dan juga Paris. Masih sempat untuk menjadi moderatornya Pak Menteri dan berkunjung ke Geneva di Switzerland. Dan akhirnya saya menjadi perwakilan wisudawan di acara Australia Awards negara bagian Queensland untuk bercerita bagaimana menjadi ibu yang tetap produktif, berprestasi, namun juga happy. Nah, itu mengenai pembagian waktu. Semua orang mempunyai 24 jam. Yang membedakan adalah ketika melakukan aktivitas, apakah dievaluasi atau tidak. Kemudian, terkait dengan navigasi karir akademik, itu yang paling penting adalah memahami dulu apa itu Tridharma dan angka kreditnya. Apa yang bisa masuk di Tridharma dan mana yang tidak bisa diklaim. Kemudian bangun portofolio riset dan pengabdian. Bapak Ibu kalau sudah PhD pasti sudah banyak melakukan penelitian. Saya dari S1 sampai S3 topik penelitian saya ada 5 dan tidak terkait satu sama lain. Satu tentang lingkungan, mikrobiologi, tambang emas, dan juga waktu exchange saya melakukan tentang mikoriza dan membantu profesor di bioremediasi minyak bumi. Waktu S2 saya plant growth promoting Rhizobacteria di dogweed, dan waktu S3 saya penelitiannya tentang molekular mikrobiologi tanaman cabai kaitannya dengan penyakit. Sesuatu hal yang so much different. Setelah kembali menjadi dosen, we have to decide which one that we are going to be focus on that thing. Jadi saya memutuskan fokus di satu, yaitu penelitian S2 saya. Karena kita nggak bisa fokus di banyak tempat ya. Yang 4 lainnya mungkin penunjang, tapi fokus tetap satu. Kemudian lanjut kuliah, tentukan negaranya, beasiswa apa. Dan yang saya selalu lakukan yaitu selalu punya mentor. Mentornya kita tentukan, we decide who is our mentor atau who are our mentors. Kita mungkin punya mentors lebih dari 2, dan saya selalu punya mentor di setiap tahapan akademis saya. Bisa jadi mentornya suami sendiri ya, whoever, tapi kita punya mentor. Nah, untuk tadi lanjut kuliah luar negeri, ini ada beberapa artikel yang saya kumpulkan dari berkuliah.com. Sobat saya waktu itu Pak Jamal, nilainya pas-pasan, bahasa Inggrisnya juga waktu itu pas-pasan, tapi berhasil S2 di Hokkaido University Jepang dan S3-nya di Oxford University. Atau Pak Janu 5 kali gagal IELTS kemudian menjadi ketua PPI Inggris. Atau Mas Angga 13 kali gagal apply beasiswa dan akhirnya bisa keliling dunia di 43 negara. Dan saya sendiri TOEFL saya waktu itu dari 360, tapi menjadi guru bahasa Inggris di Jepang. Setiap orang punya cerita, tapi setiap orang berhak untuk mengusahakan, namun tidak semua orang berhasil, tergantung letak controlling atau evaluation masing-masing orang dan mau bangkit ketika gagal. Nah, pemetaan penelitian itu juga saya tentukan. Ini adalah penelitian saya ketika sekarang setelah pulang S3. Saya mempunyai 4 topik penelitian di mana semua itu tentang dogweed. Ada yang molekuler, ada yang bakteri, ada yang memanfaatkan untuk pakan dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai rumah, I've decide what I'm going to be focus gitu ya. Jadi saya fokus ke satu hal, tapi mengerjakan banyak hal. Dan ini setiap hari saya evaluasi, saya lakukan, saya amati dan juga saya kontrol 7 penelitian yang saya lakukan. Dan saya lakukan sendiri, bukan dilakukan oleh mahasiswa. Di tengah kesibukan akademik yang nanan ini. Nah, pada akhirnya kita semua akan publikasi gitu ya. Mau publish apa, kita yang menentukan. Di sini fokus awal kuantitas kecil, bukan kualitas tinggi. Kita kejar kuantitas dulu. Kuantitas di sini maksudnya apa? Jam.
berapa jam sehari yang kita dedikasikan untuk diri sendiri. Misal 30 menit, ya nggak apa-apa. 30 menit tiap hari itu akan membentuk kualitas. Jadi selalu berfokus kuantitas dulu, nanti kualitas akan terbentuk. Kolaborasi dengan senior, somehow dosen muda tidak bisa apply BIMA dan lain sebagainya. Ya kita fokus untuk kolaborasi dengan siapa yang akan kita tunjuk. Mulai dari penelitian kecil. Nah, what I have done here, saya sudah membuat, saya sudah nyelengi sejak saya di Australia. Saya menyelengi dolar sedikit dan dulu mikirnya besok ketika balik Indonesia saya harus sudah bisa mulai penelitian tanpa harus bilang saya nggak punya dana. Dana bukan menjadi kendala gitu ya. Sedikit sih waktu itu, tapi sudah mulai bisa nge-set up penelitian dari awal. Dan roadmap penelitian dan publikasi sudah ditentukan di 3 tahun awal setelah selesai kuliah. Nah, ini adalah project yang saya apply. Ini adalah folder di laptop saya yang saya screenshot ya. Ada 30 proposal yang saya buat di 1 tahun. Di 1 tahun itu ada 30 proposal. Atau mungkin bahkan lebih. Kenapa? Ya, saya berkejaran dengan kuantitas dulu. Apakah 30 itu diterima semua? Mostly ditolak. Tapi ketika ditolak, saya sudah punya tabungan proposal buy. Ketika ada kesempatan lain lagi, saya apply lagi dan ada yang berhasil dan masih banyak yang ditolak. Ini adalah akun Simaster saya. Selain membuat sendiri, ini semua saya sebagai ketua ya. Ini semua saya sebagai ketua dan ini adalah saya sebagai anggota. Banyak macam-macam, proposalnya macam-macam. Jadi memang saya mengejar kuantitas, setelah itu kualitas akan terbentuk. Tahun ini saya mendapat doktor muda, dosen muda, academic excellence, dan kolaborasi. Dan dijadikan satu menjadi beberapa penelitian. Tips menulis itu keterampilan ya. Kita harus membuat outline. Kalau saya sendiri, saya tulis di buku dan saya evaluasi setiap hari. Bukan hanya seminggu sekali. Seperti ini. Nah, ini tips saya. Saya selalu berbagi ilmu di Instagram saya, Desi Utami Uta. Saya dedikasikan waktu saya untuk menulis tangan dan ini based on my own experience. Kalau Bapak Ibu mau melihat postingan saya, bisa ini ya, nge-add Instagram saya private. Jadi kalau Bapak Ibu ada 1000 akun yang belum saya terima. Kalau Bapak Ibu mau berkenan, monggo bisa jabri saya. Bu, saya yang mengikuti dunia dosen tadi. Nanti saya approve. Bukan apa-apa karena saya punya anak kecil jadi membatasi diri untuk bersosial media. Tapi insya Allah saya selalu berkomitmen untuk memberikan kebaikan dengan menulis seperti ini. Ini IELTS juga ya. Dan selalu udah orang ke 1000 bilang, kenapa nggak dibuka Instagramnya? Karena saya tahu netizen Indonesia itu maha benar. Selalu ekspektasinya tinggi ketika saya tidak upload nanti dimarahin gitu ya. Jadi saya hanya menyebarkan positive vibe ke orang yang positif, bukan yang terbuka lebar. Nah, kemudian tips menulis di sini sudah saya tulis tips menulis saat bekerja. Persiapkan bekal. Ada ya kopi kopi ya atau vitamin dan lain sebagainya. Jadwalkan waktu khusus misalkan 25 menit fokus, 5 menitnya istirahat. Atau fokus jurnal sesuai kapasitas. Saya tidak selalu menulis di Q1, saya menulis Q2, Q3, Q4 gitu sesuai dengan kapasitas jurnal, tapi sebisa mungkin menulisnya pengennya di Scopus. Terus kemudian mulailah yang mudah dari material metode itu paling mudah karena sudah dilakukan gitu ya. Banyak membaca paper serupa itu juga penting untuk mendapatkan gaya menulis. Cari posisi ternyaman dan itu ada yang macam-macam ya, ada yang di perpus, kantor, kafe atau bahkan rumah mertua mungkin, nggak tahu. Gunakan tools penunjang. Nah kalau ngantuk itu works really well. Itu gosok gigi, saya kemana-mana bawa pasta gigi dan gosok gigi, ternyata itu bikin kita produktif. Jadikan menulis sebagai rutinitas akademik.
ya memang kita butuh gitu. Tapi kan kegiatan apa namanya penunjang saya banyak. Ingat, saya menjadi ketua di 14 organisasi atau kepanitiaan 1 tahun, dan saya juga bisa menulis 4 paper. Itu masalah prioritas aja sih. Kalau kita fokus kepada masalah, bukan solusi, hidup kita nggak akan selesai. Kita hanya energinya habis di masalah, bukan di solusi. Dan akhirnya overthinking. Pertahankan momentum. Nah, ini misalkan adalah kita lagi pengen nulis nih. Nah, dimanfaatkan aja momentum tersebut. Nah, ini juga IELTS, Bapak Ibu, kalau lagi ada yang fokus ke IELTS, saya juga menulis beberapa tips. Ingat, saya tes IELTS 7 kali dan sekarang saya menjadi pengajar IELTS privat. Saya punya banyak tips, trik, saya punya ribuan soal dan banyak apa namanya gimana sih biar lolos IELTS gitu. Kolaborasi, gabung komunitas riset itu penting ya. Tapi kita juga harus tahu diri seberapa energi yang bisa kita curahkan di situ. Aktif di organisasi profesi itu membuat kita tetap fokus di background kita. Kolaborasi lintas institusi dan kuliah tamu. Apa itu maksudnya kuliah tamu? Saya hampir setiap bulan membuat kuliah tamu dengan orang luar negeri yang pernah saya kenal. Saya undang melalui Zoom dan ternyata beliau juga mau. Ini Profesor Phil Hogenholtz, itu H-index-nya 130, Bapak Ibu. Saya pernah bertemu beliau di Australia. Saya bawa risoles. Saya tawari beliau karena beliau Director of Australian Center for Ecogenomics. Saya tawari beliau pas lagi di lab, Prof mau nggak risoles gitu dari Indonesia. Beliau mau. Terus 1 tahun kemudian setelah saya lulus dari PhD saya WA lagi, saya email ke bapaknya. Pak, inget nggak aku yang ngasih kamu risoles yang menurutmu enak itu? Pak, aku udah balik Indonesia, mau nggak Pak jadi ngisi kuliah tamu gitu? Ternyata beliau mau. Saya bilang, Pak, tapi Rano nggak ada HR-nya Pak. Oh, rapopo, aku seneng ngisi gitu. Terus juga di Jepang, ini temennya Prof Irfan gitu. Saya approach juga. Atau itu Ibu Yosefin itu juga saya approach dan mau. Ini Dr. Klaus itu presiden Dakwit Sedunia. Saya pernah bertemu beliau di tahun 2015 dan saya tanya, Pak, masih ingat saya nggak 2015 kita pernah ketemu di Osaka? Saya yang ini loh Pak, yang presentasi waktu itu saya S2. Bapaknya nggak inget sih pasti, tapi ya wis, beliau bilang, ya aku mau ngisi. Atau ini supervisor S3 saya, beliau selalu ngisi banyak kuliah ya di kami gitu. Atau ini temennya teman-teman saya gitu ya. Jadi ya wes tak email kayak gini aja, random ke banyak orang. Asal kita tuh niat kebaikan akan selalu datang kok. Dan ini dari Thailand, Australia, dari Jerman, India, ini Jepang dan lain sebagainya. Dan jangan dikira kayak gini kita tuh yang punya manfaat ya. Setiap kuliah tamu seperti ini yang datang itu ratusan dan itu berbagai kampus, gak hanya UGM. Saya sebar kemana-mana ke teman-teman. Supaya apa? Semua orang yang tidak punya akses ke luar negeri mendapat akses. Tinggal dengerin doang dapat ilmu gitu. Jadi apa? Kita menyebarkan positivity dan kebaikan. Kebaikan akan kembali ke kita kok kalau kita nyebarnya dengan baik-baik gitu ya. Terus kemudian dari semua tips itu yang tak kalah penting adalah menjaga keseimbangan supaya kerjanya itu produktif ya. Karena produktivitas berkelanjutan itu bukan berarti bekerja tanpa henti. Tapi 1 jam, tapi efektif, tapi optimal, tapi juga efisien. Apa yang perlu kita lakukan? Saya nge-gym seminggu 4 kali. Kalau tidak bisa ke gym, saya punya barbel di kampus. Nunggoni mahasiswa presentasi, tangan saya sambil gerak, sambil ngebarbel. Izin ya, aku sambil barbel soalnya dumbbell gitu, soalnya apa memanfaatkan waktu. Si anaknya presentasi, sayanya dumbbell. Dan nggak apa-apa. It's about communication. Bukan berarti saya nggak menghargai dia. Otak saya ada di presentasi mahasiswa saya.
Tapi tangan saya duduk sambil bawa dumbbell. Supaya apa? Kalau rajin olahraga, efektivitas atau produktivitas kita tuh meningkat. Badan sehat dan tetap semangat gitu ya. Tetapkan batas waktu kerja. Boy. Sebagai contoh, tetapkan waktu kerja itu adalah seberapa ini sih kita tuh mau bekerja sampai jam berapa bisa dihubungi. Kita tetapkan waktu tersebut gitu ya. Refleksi mingguan. Sebenarnya kalau saya refleksinya harian ya. Tiap hari saya refleksi melalui buku saya. Lakukan self care untuk menjaga motivasi. Self care di sini saya olahraga dan makan yang menurut saya bergizi. Saya selalu menjaga diri saya sendiri dan juga menentukan siapa teman saya, menentukan siapa sahabat saya, dan menentukan kolega saya. Saya tentukan bukan berdasarkan arus, tapi I've decided whatever I would like to go. Jadi tidak terbawa arus, tapi refleksilah yang membuat saya punya direction, self-direction. Nah, mungkin ini tambahan ikut organisasi kepanitiaan atau volunteering di luar kampus itu juga perlu. Keluarga saya ada panti, jadi itu yang menyeimbangkan kehidupan sosial. Latih public speaking dan teamwork itu juga penting. Saya masih ikut pelatihan-pelatihan yang relevan dengan skill saya. Bangun jejaring dengan dosen dan teman lintas prodi. Jadi intinya bukan aku harus, tapi aku tuh bisa gitu. Dan ketika ada pertemuan conference, kita itu aktif bertanya dan diskusi untuk menunjukkan ekspertis kita, apa yang bisa dikolaborasikan. Jika belum kuliah dan ada kesempatan, mungkin kuliah ke luar negeri bisa menjadi alternatif. Baik, itu pemantik diskusi. Silahkan kalau ada diskusi, kita bisa saling bertanya dan saling menjawab. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bu Desi, luar biasa ya ini ya, membiasakan menulis, bukan typing tapi handwriting. Nah, ini mungkin yang sudah mulai terkikis nih ya Bu, kebiasaan menulis gitu ya. Karena kalau kita nggak nulis memang kadang cepet lupa gitu. Typing, saya pun juga mengakui, typing pakai gadget itu ternyata ya tergoda juga untuk geser ke aplikasi sebelahnya nih ya gitu kan. Kita buka Sangat, Bu. Sangat. notes gitu, kita buka notes tapi ternyata di sebelahnya ada icon Instagram gitu kan, geser ya gitu kan. Jadi itu benar-benar distraksi yang sangat berbahaya ternyata ya. Bahkan untuk kita yang sudah dewasa ini Bapak Ibu rekan-rekan dosen. Terutama untuk dosen Indonesia, ya Allah luar biasa ya semangatnya. Tugas-tugasnya membagi waktunya pasti harus ekstra punya strategi masing-masing. Oke, ini sudah ada yang resen dan sudah ada yang menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Ini saya bacakan dulu pertanyaan di kolom chat Zoom 1. Kemudian nanti saya akan persilakan kepada Bapak yang sudah resen ini ya. Oke, ini saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Hilma Suryani. Izin bertanya Bu Desi, untuk publikasi artikel agar lebih produktif dan konsisten tiap tahunnya, apakah skop penelitiannya disamakan saja atau dibuat berbeda? Nah, ini tadi banyak yang ngemes, ya ampun Bu Desi setiap tahun skopusnya, aduh enak banget ya koan gitu ya. Tapi nggak tiap tahun Q1 ya? Iya. Nggak tiap tahun Q1. Tapi at least itu Scopus Bu. Gitu, dimana teman-teman Indonesia, teman-teman rekan-rekan dosen Indonesia mungkin menjadikan salah satu publikasi di Scopus atau jurnal internasional bereputasi ini menjadi salah satu challenge gitu ya. Nah, ini gimana sih caranya menaklukkan Scopus dan bisa konsisten terutama nih ya. Silahkan Bu Desi. Oke, baik. Sebentar, saya share screen lagi ya. Oke, publikasi sejak dini. Saya ulang tidak tiap saat saya Q1 ya. Karena ada somehow ada data kecil jadi Q3 dan pernah juga Q4. Jadi tidak selalu Q1 ya. Oke, let's see again about the publication. Oke. Oh iya, tadi banyak yang nanyain PPT. Nanti saya share PPT-nya, bukan PDF. Siap. Udah muncul ya? Udah muncul Sudah. hasilnya ya? Muncul. Baik, tentang publikasi. Bagaimana bisa publikasi Scopus dan tetap produktif gitu ya? Apakah selalu di penelitian yang sama?
Tidak selalu di penelitian yang sama, tapi penelitian yang saya rencanakan gitu. Jadi saya punya 7 tema atau topik penelitian yang satu lini atau satu topik yang ya ini ya, Dagwit. Ini semua Dagwit. Ini pemetaan karakterisasi molekuler se-Indonesia. Kemudian Dagwit juga pakai bakteri untuk meningkatkan pertumbuhan. Kemudian Dagwit juga untuk rekayasa halobion untuk persaingan nutrien. Dan kemudian Dagwitnya difermentasi dan lain sebagainya. Jadi penelitiannya itu yang publikasi saya tadi berbeda-beda, tapi semua saya rencanakan. Nah, tipsnya apa? Kalau selesai satu penelitian itu belum selesai kalau belum publish. Kok bisa, Bu? Ya, itu quote-nya supervisor saya. Kalau kamu belum publish, penelitianmu belum disebut selesai gitu. Karena belum kamu tulis. Nah, maksudnya apa? Ya, mari kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan sampai selesai. Jangan pindah dulu ke tempat lain kalau yang kemarin belum selesai. Yang sering terjadi di kita semua, kita tuh diajak temen ikut penelitian, yuk ikut. Kemudian ikut ini yuk, ikut. Padahal kita punya data yang kemarin-kemarin belum ditulis gitu. Untuk menghasilkan data itu somehow butuh 2 tahun gitu ya. Tapi mangkrak, nggak sampai ditulis. Tapi datanya kecil, Bu, nggak apa-apa. Nggak harus Scopus juga. Sinta bisa, Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4. Boleh, wherever. Sesuai dengan kapasitas data aja. Tidak harus langsung Scopus. Data saya ada yang bahkan nggak Sinta, mungkin itu apa gitu. Di tahun 2013 gitu. Sesuai kemampuan data aja gitu. Tapi sebaiknya data tidak berhenti di laptop. Data tidak berhenti di perpustakaan sebagai laporan penelitian. Tapi data bisa menjadi publish yang wherever. Nggak harus Scopus. Sinta pun boleh. Kenapa nggak harus Scopus? Ya, kita bikin ini dulu aja. Habit. Menulis sebagai habit. Kalau kita udah langsung, wah pengennya Q1. Padahal belum ada pengalaman sebelumnya, sakit hati. Kayak kita tuh naik tangganya langsung cepet gitu, jatuhnya akan lebih sakit. Mending kita tangganya step by step, tapi jadi kebiasaan atau jadi habit gitu. Nah, misalkan nih, kita punya penelitian kecil, ya wes ditulis aja. Misalkan hanya muat untuk Q1, ya alhamdulillah. Muatnya Sinta 5, ya nggak apa-apa gitu. Karena tidak semua data harus Scopus. Nah, itu kalau masa lalu. Kalau masa depan, sebaiknya ya direncanakan yang Scopus. Apa aja sih kriteria Scopus? Datanya, ulangannya banyak. Terus bisa jadi ambil sampelnya sudah ditentukan, analisis statistiknya, dan lain sebagainya. Ikut cleaning coaching klinik gitu ya. Bukan klinik ya. Itu juga sangat penting karena somehow kita tuh semangat sekarang karena lagi ikut acara. Keluar dari ruangan udah lupa. Nah, gimana caranya? Ya selalu berada di lingkungan yang tepat. Panas terus jadi nih. Jangan hanya sekali 2 kali joinnya. Kalau ada yang berbayar, nggak apa-apa. It's about investation ya, investment ya. Somehow bilang gini, mahal pelatihannya 300.000 gitu. Mending bayar 300.000 tapi kita tuh dapat publikasi, jadi semangat publish, jadi semangat untuk punya habit gitu. Uang 300 itu nothing dari apa yang kita dapatkan gitu. Terus lagi, aduh mahal tes IELTS gitu. Les IELTS juga mahal gitu. Remember scholarship for your PhD, saya menerima 4 miliar untuk PhD saya. Dan 4 miliar itu ya tentu aja bukan duit langsung ya. Nah, duit langsung tak beliin rumah gitu di Casa Grande. Tapi bukan, 4 miliarnya diletakkan di otak saya sebagai investasi di otak yang bisa saya tularkan ke banyak orang. Lalu saya tes IELTS tadi 7 kali. Berapa? 3 juta kali 7, 21 juta. Itu bukan uang saya. Itu pinjem ibu saya gitu. So what's the point? Poinnya adalah jangan jadikan biaya, tapi jadikan itu sebagai investasi. Maka nilai 21 juta dibandingkan dengan
nilai 4 miliar yang saya dapatkan untuk kuliah ke luar negeri itu sangat-sangat kecil. Dan ketika saya kuliah ke luar negeri, anak saya bisa ikut sekolah di sana. Suami saya bisa postdoc gitu. Jadi membuka peluang baru untuk keluarga. So, kalau ada pelatihan-pelatihan yang relevan tapi berbayar, ikut saja. Karena apa namanya? Supaya kita tuh jadi punya habit menulis gitu. Gitu, Mbak. Kayaknya udah menjawab ya. Oke, siap Bu. Yang penting konsisten, punya target, tidak harus Scopus, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Biasakan dulu menulis ya Bu ya, gitu ya. Ya, betul. Data kita ini kira-kira nanti masuk ke jenjang yang mana, begitu ya. Kemudian nantinya juga bisa punya semangat, punya kebiasaan yang kita juga akhirnya kalau Scopus pengennya ya pasti akan tercapai kalau kita sudah konsisten ya. Memang membangun konsistensi ini tidak mudah ya Bu Desi ya. Iya, Pasti betul. ada saja begitu ya. Mm-mm. Oke, ini selanjutnya kita persilahkan salah satu yang sudah raise hand. Ini ada Bapak MS Akili. Silahkan Bapak MS Akili untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silahkan Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya nggak Waalaikumsalam. bisa turn on kamera karena lagi hujan di area saya, jadi sinyalnya nggak stabil. Menarik tadi yang disampaikan oleh Ibu Desi Utami ya, sangat insightful dan sangat-sangat menginspirasi kita semua. Kebetulan saya saat ini adalah dosen dengan tugas belajar, sementara semester 6, masuk semester 6, itu saya tinggal menunggu publikasi Scopus, kemudian seminar hasil penelitian, dan kemudian ujian disertasi. Tadi saya lihat menarik ada slide yang merefer terkait dengan berita bahwa Mbak Desi Utami ini punya skor TOEFL 360 kan. Nah, saya kira ini perlu dibagi untuk kita semua kepada dosen-dosen pemula. Itu what are tips, tricks, and strategies to boost your scores from 360 sampai gitu sekarang ya, seperti yang sesuai dengan harapan kita semua. Misalnya nanti kita suatu saat misalnya kita ada yang akan lanjut S2, S3 ke luar negeri ataupun yang postdoktoral. Nah, kebetulan saya nanti juga kebetulan insya Allah my planning di tahun depan 2026 itu setelah selesai doktor itu saya ingin ngambil postdoktoral di luar negeri, dan saya kira saya tertarik kalau ke Australia seperti tadi Mbak Desi ya yang ngambil PhD di Australia ya. Nah, saya kira menarik kalau saya ngambil di Queensland University. Oh, harus dong. Atau di Western University ya, kalau nggak salah, yang saya kira pertaniannya agriculture. Kebetulan background saya adalah food science post harvest technology. Saya kira ada similarity dengan sedikit dengan keilmuannya Mbak Desi ya di mikrobiologi ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih Mbak Desi atas insightful hari ini dan motivasinya, dan kami akan terus juga bisa menyamai capaiannya Mbak Desi. Makasih. Amin. Baik, terima kasih Bapak Akili. Nah, gimana nih Mbak Desi ya, Bu? Mbak aja nih ya kan kita sepantaran. Gimana Mbak Desi caranya merubah dari 360 skor TOEFL jadi sekarang tenter untuk IELTS bahkan ya. Meskipun IELTS dicoba 7 kali, pokoknya kalau saya ketemu Bu Desi nih pasti ada cerita seru yang memberikan saya semangat dan juga bisa kita contoh nih Bapak Ibu sekalian. Silahkan nih Mbak Desi, apa sih tips triknya? Mungkin secara singkat ya ini ya, tips triknya untuk merubah 360 menjadi seperti sekarang ini. Meskipun waktunya juga tidak singkat ya, pastinya Mbak Desi prosesnya. Silahkan. Oke, baik. Ya, saya waktu S1, waktu mau ke Jepang, itu TOEFL saya 360, itu nyata. Tapi kemudian exchange di Jepang terbata-bata juga waktu itu untuk berbahasa Inggris karena memang tidak pernah pakai. Dan kemudian waktu pulang dari exchange, saya balik ke Indonesia kemudian les. What I have been doing ya untuk memperbaiki keadaan itu yang saya lakukan adalah saya menulis di buku harian saya. Remember, I like writing.
Saya selalu menulis apapun gitu ya. Jadi kayak buku kayak gini, buku kecil kayak gini, saya tulis. Ini buku anak saya ini buku anak saya. Dia juga selalu menulis apapun gitu ya. Nah, dari buku kecil kayak gini, buku yang selalu saya bawa kemana-mana, ini tulisan anak saya. Buku kecil kayak gini, yang kecil aja, yang kecil yang membuat kita happy. Remember, the point is a book that makes us happy. Harus ada kata happy-nya dulu. Belilah buku yang paling membuatmu bahagia. Nah, di buku kecil ini saya tulis setiap hari kosakata baru. Sejak S1 ya. Bukan sejak S1, sejak mau S2 gitu. Jadi agak telat saya belajar bahasa Inggris, memang saya agak telat. Terus kemudian selain menulis kosakata tiap hari, saya les. Les di NTC itu di Jogja, murah banget waktu itu. Beneran les dari yang paling murah yang bisa saya bayar gitu ya. Itu les murah, tapi nggak apa-apa les murah. Dari situ dulu saya punya ekosistem yang bagus. Yang saya inginkan adalah ekosistem. Saya mulai dari les murah yaitu di NTC waktu itu, dan kemudian meningkat lagi les di ILP. Ya walaupun cuma sebulan. Tapi di situ saya punya lingkungan atau ekosistem yang bagus. Saya add Instagram mereka, saya ikuti teman-teman saya. Kalau udah les gitu kan teman-temannya juga pasti sudah satu ini ya, satu visi ya. Maksudnya mereka memang pengen kuliah ke luar negeri. Saya add IG mereka, terus kemudian setiap mereka update status, saya lihat apa sih yang mereka lakukan gitu. Nah, ternyata kayak gitu tuh mempengaruhi ekosistem atau environment yang saya dapatkan itu ya positif gitu. Instagram saya ya isinya orang-orang yang ambis mau kuliah ke luar negeri. Lah kalau tiap hari ngelihat updatean status mereka, ya mau nggak mau kita juga ketularan gitu ya. Kita juga lingkungannya juga sesuportif itu, saling ngabari. Kemudian selain itu, selain les, latihan soal gitu ya. Dan saya tuh tidak pernah melewatkan hari untuk tidak belajar. Walaupun cuma 15 menit. Saya cuma 15 menit, cuma 10 menit bahkan, tapi selalu saya buka buku saya untuk belajar. Dan saya menulis diary karena memang dari SD saya menulis diary ya. Dulu kalau menulis diary saya pakai Sande Morse yang saya buat sendiri gitu. Nah, sejak pengen kuliah ke luar negeri, saya menulis diary pakai bahasa Inggris. Kemarin belum lama tak buka lagi, jebol walek banget bahasa Inggris lagi. Sampai apa ya, sejelek itu memang. Tapi nggak apa-apa, dari situ saya improve terus gitu. Ibarat kata skor saya 360, tapi saya improve tiap hari, itu tuh bisa 361, 362 gitu ya ibarat kata. Dan memang saya se-effort itu belajar setiap hari walaupun cuma 10 menit. Konsisten gitu. Menciptakan lingkungan yang suportif untuk diri sendiri. Nah, selain itu, saya punya sahabat yang TOEFL-nya waktu itu 500 up gitu. Saya walaupun 360, dia 500 up, saya nggak masalah gitu. Saya ngajak dia ngomong bahasa Inggris walaupun saya salah terus gitu. Nah, punya sahabat seperti itu juga ternyata penting. Lagi, ketika saya mau S3, mau IELTS gitu ya, gagal terus, saya punya grup yang isinya cuma 5 orang dosen. Ini yang satu pengen ke Amerika, yang satu saya pengen ke Australia, satu pengen ke Filipina, satu Belgia bukan ya, Belgia, satunya lagi Cina. Dan kelima-limanya, Austria tadi. Austria satunya lagi Cina. Kelima-limanya sekarang sudah lulus PhD dari 5 negara ini. Maksudnya apa? Buatlah lingkungan walaupun kecil, tapi punya visi yang sama. Kami sama-sama kurang bahasa Inggrisnya. Tapi kami juga sama-sama pengen kuliah ke luar negeri. 5 orang ini sibuk semua. Yang satu ketua dia, satu ketua ini, satu borang, satu ini. Semua sibuk 5-5-nya. Tapi kalau lagi belajar, kita tuh ngirim foto. Aku lagi ngerjain listening, kirim di grup. Yang satu ngirim, yang 4 panas. Oke. Yang satu ngirim 4 panas, satu lagi ngirim lagi, aku lagi speaking. Yang 3 panas, satu lagi aku lagi ngerjain paket 13, yang 4 lainnya panas. Kita saling manasin. Itu positivity menyebabkan positif yang lain gitu. Dan berulang.
circle-nya kayak gitu. Di dunia ini saya tidak punya musuh ya, tapi nggak tahu kalau mereka membenci saya. Tapi saya tidak punya orang yang saya benci gitu. Nah, sebisa mungkin kita menciptakan koloni-koloni kecil yang sevisi gitu. Nah, ciptakanlah gitu koloni tersebut gitu. Nanti kalau kalian lihat updatean status saya, insya Allah yang saya update ya gang-gang tentang menjadi dosen produktif gitu. Dan saya memang mendedikasikan waktu saya untuk menulis dan menginspirasi yang lain gitu. Dan insya Allah karena memang IG saya private gitu, jadi memang beneran dedikasi untuk yang nge-add gitu. Saya tidak buka, udah banyak, bagus loh kamu bikin konten. Enggak, saya hanya mau bermanfaat untuk orang yang beneran bermanfaat, bukan netizen yang nyinyir gitu ya. Nah, nah jadi seperti itu yang saya lakukan. Yang pertama adalah tiap hari, walaupun cuma 10 menit, tapi saya dedikasikan waktu saya untuk belajar di buku kecil gitu. Dua, nge-add lingkungan yang positif gitu, yang sama-sama berjuang. Jadi mereka tuh kegiatannya tuh ya akan mempengaruhi kita gitu. Yang ketiga, punya grup kecil gitu yang saling memotivasi dan punya misi yang sama. Seperti itu. Nah, saya kan baru lektor nih karena baru pulang dari S3. Saya punya grup lektor gitu. Cuma 3 orang dosen muda yang baru aja selesai S3 dan mau apply lektor. Di situ kami saling memanas-manasi. Saya sudah submit paper, yang lain yang kedua panas. Wah, belum nih. Oke, nulis. Satunya lagi saya sudah submit. Saya bilang saya sudah dapat review, yang 3 lagi panas. Nah, gitu. 3 orang aja tapi sekarang saya sudah lektor dan 2 yang lain menyusul gitu. Sepositif itu lingkungan. Kalau kita tidak punya lingkungan positif, kita ciptakan. Gitu. Oke, siap. Nah, yang paling penting itu yang terakhir, menciptakan lingkungan positif ya, Bu Desi ya, karena kita yang bisa karena kita sudah dewasa, jadi kita bisa menentukan lingkungan kita gitu ya. Kita sendiri yang bisa membuat boundaries sendiri untuk siapa sih kita mau berinteraksi, dengan siapa kita mau berkolaborasi, dengan siapa kita mau saling support ya, Bapak Ibu rekan-rekan dosen sekalian. Karena saya yakin, percaya nih rekan-rekan dosen yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dunia dosen ini ingin punya circle yang positif gitu ya. Jadi pastikan nih, yuk berkumpul ya rekan-rekan. Kalau kemarin rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan dunia dosen mungkin ada di beberapa eksklusif kelas gitu untuk Serdos, benar-benar grup itu juga rame gitu ya, tidak hanya materi saja gitu yang dicari dari narasumber ini, tapi bagaimana saling support. Nah, itu salah satunya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah kita menciptakan lingkungan positif dan juga konsisten pada diri sendiri untuk bisa selalu belajar dan menjadi lebih baik gitu. Oke, mungkin tips dari Bu Desi bisa banget ya diaplikasikan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak harus tergantung pada lingkungan kita yang mungkin tidak sepositif harapan kita, tapi kita bisa mengupayakan lingkungan positif yang bisa saling support meskipun itu kecil. Kalau tadi Bu Desi juga menyontohkan ya, harus punya gengs, istilahnya gengs yang saling support, gengs yang positif gitu ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen. Baik, ini selanjutnya, ini yang ngelis follow IG udah banyak nih Mbak Desi nih. Nanti Oke, nanti kita copy paste untuk kita kirim ke Mbak Desi juga nih untuk report-reportnya nih. Oke, ini ada pertanyaan dari, ini saya random ya Bapak Ibu sekalian, saya bacakan dari kolom chat Zoom. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Fitria. Bu Fitria. Iya. Nanti kalau tidak semua pertanyaan terjawab, minta tolong pertanyaannya di copy. Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan nanti belum terjawab bisa di copy terus saya jawab di IG ya. Siap. Oke, siap Bu Desi. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Nurul Inayah. Izin bertanya, untuk dosen pemula, apa saja sih step by stepnya untuk mempersiapkan diri lanjut S3 di luar negeri nih Bu Desi nih. Nah, pasti step-stepnya luar biasa nih. Sering banget nih, kita tiap tahun biasanya undang Bu Desi juga nih untuk step by step apa sih preparation nih untuk mau lanjut studi gitu. Silahkan Bu Desi. Oke, negaranya mana ya Bu? Siapa tadi yang bertanya? Tidak diinformasikan oleh Bu Nurul.
baik di luar negeri ya, step by stepnya kita tentukan dulu mau di kampus mana, karena itu mempengaruhi kemampuan bahasa atau sertifikat yang mereka inginkan gitu. Sebagai contoh, kalau kita pengen ke Amerika atau Eropa atau UK atau Australia, mereka misalkan Australia menginginkan IELTS gitu. Jadi kita sebaiknya kalau mau ke sana, IELTS kita sudah aman. Atau kalau misalkan mau ke Jepang, itu bisa pakai ITP. Jadi kita fokus aja ngejar ITP, karena ITP sama IELTS something different gitu ya. Nah, jadi mungkin pertama yang saya suggest adalah kemampuan bahasa yang ditunjukkan dengan sertifikat bahasa kalau mau kuliah ke luar negeri. Yang kedua adalah publikasi. Biasanya kalau mau PhD di luar negeri itu sebaiknya sudah punya publikasi. Kenapa? Karena publikasi itu meningkatkan daya tawar kita untuk dapat beasiswa. Sebagai informasi, tahun 2025 ini pelamar Australia Award ada 47.000. Yang diterima sekitar 200. Nah, supaya kita mencolok aplikasi kita, maka sebaiknya punya publikasi. Belum punya nih Bu, ya buat dari sekarang gitu, kita usahakan gitu. Karena memang sepenting itu kalau bisa kuliah ke luar negeri di kampus dunia gitu. Kita bisa mengusahakan kok. Jadi 3 hal, kemampuan bahasa, kemudian yang kedua publikasi, dan yang ketiga mulai cari supervisor. Gimana sih cari supervisor itu caranya? Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, minta dikenalkan oleh senior. Senior biasanya lulusan luar negeri gitu. Minta dikenalkan ke koleganya. Wah, itu paling gampang itu. Dikenalkan itu lebih gampang. Kenapa? Karena ternyata dosen luar negeri itu, sebagai contoh dosen saya di Australia, seharinya bisa dapat 10 lebih email permintaan supervision gitu. Minta dibimbing. Bayangkan 10 email kita nggak kenal ya mesti nggak bales ya. Jadi kalau kita dikenalin gitu lebih enak sih. Kayak shortcut gitu. Selanjutnya yang kedua ketemu di conference. Ketika kita ketemu di conference itu tuh mintalah email beliau dan seketika pas sudah pulang langsung kita email, "Hello, aku tadi yang ketemu kamu di conference loh. Ini fotonya," gitu supaya beliau ingat. Dengan kayak gitu kemungkinan dibalas dan kemungkinan diterima lebih tinggi. Yang ketiga, minta dikenalin ke mahasiswa yang ada di labnya. Nah, kirimlah CV ke mahasiswa yang ada di lab tersebut untuk bisa dibantu. Jadi 3 hal, kemampuan bahasa, publikasi, dan mulai menghubungi supervisor di luar negeri. Gitu Bu. Oke, siap Bu Desi, terima kasih. Nah, pas banget juga Bapak Ibu sekalian mungkin yang mau bersiap untuk doktoral, ini kami duniadosen.com mengadakan kegiatan coaching klinik juga Road to Doktoral untuk mengembangkan karir dosen dengan Bu Desi dan juga Prof. Langgeng di bulan November nanti. Bapak Ibu boleh nanti cek akun Instagram Dunia Dosen untuk informasi pendaftarannya ya. Memang kita akan banyak mendapatkan tips nih nanti dari Bu Desi untuk bagaimana mempersiapkan doktoral. Nah, itu salah satu bukan salah satu ya, itu tips utamanya bagaimana untuk mempersiapkan untuk doktoral ke luar negeri. Memang kemampuan berbahasa asing ini menjadi salah satu utama pendukung ya Bu ya, untuk kita nantinya. Untuk yang nomor 2 publikasi, kalau kemampuan berbahasa asing kita kurang, pasti untuk writingnya, untuk terbit di Scopus itu ya pasti kesulitan begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian pertama upgrade skill untuk berbahasa asing, kemudian rajin menulis supaya publikasinya bisa banyak gitu, banyak dan akhirnya mencolok, punya nilai jual, nilai tawar sendiri, punya value sendiri nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian cari supervisor. Jadi kalau ikut conference gitu ya, jangan cuma duduk datang gitu ya, tapi bersosialisasi, sharing-sharing, saling bertukar informasi, bertukar alamat email begitu ya Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan networking kita. Oke, baik, ini selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rifki Dermawan. Silakan Pak Rifki Dermawan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Rida.
Terima kasih tentunya untuk presentasi dari Bu Desi ya, sangat komprehensif dan memotivasi. Saya rasa untuk kita semua, khususnya para dosen muda. Perkenalkan, saya Rifki Darmawan, saya dosen di Universitas Andalas di Padang, Bu. Yang saya mau tanyakan ini terkait spesifik sebenarnya mengenai beasiswa AAS gitu. Mungkin tadi beberapa hal sudah disinggung sih mengenai persiapan S3 ya. Nah, tapi yang mau saya ketahui lebih lanjut itu mengenai persiapan untuk mendaftar AAS ini, karena yang saya dengar dari beberapa teman ada yang lolos juga AAS, mereka menyarankan itu untuk mempunyai kontak terlebih dahulu gitu dengan calon supervisor gitu. Nah, kemudian kalau dilihat di website kan, kalau saya tidak salah di website AAS itu sebenarnya istilahnya nggak mewajibkan ada yang namanya LOE segala macam ya Bu ya. Dan kemudian tadi Ibu juga menjelaskan bahwa Ibu harus retake IELTS katanya karena memang menyesuaikan dengan universitas ya kalau saya tidak salah tadi. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu kira-kira sebaiknya apa gitu tahapan yang memang perlu kita persiapkan ketika mau mendaftar untuk AAS ini? Apakah memang harus jelas terlebih dahulu supervisornya, udah jelas kampusnya dulu baru kemudian apply beasiswanya atau seperti apa? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa sangat banyak sekali jumlah pendaftar AAS ini. Nah, kira-kira apa yang membuat kita bisa lebih jauh, lebih unggul gitu dibanding applicants yang lain? Selain tadi publikasi ya kata Ibu. Nah, kira-kira hal apa gitu? Karena memang kan kalau saya tidak salah AAS ini juga melihat seberapa besar pengaruh gitu yang bisa diberikan si awardee-nya ini gitu nanti. Nah, apakah apa gitu kira-kira karakter yang bisa membuat kita unggul dibanding pendaftar yang lain? Itu kira-kira pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Rifki Darmawan. Jadi mau apply AAS nih, apa sih yang perlu dipersiapkan Ibu untuk kita apply AAS supaya bisa berkompetisi dengan ratusan bahkan ribuan calon awardee gitu ya. Nah, ini luar biasa. Langsung bertanya pada sumbernya nih. Sebagai duta AAS ini, kalau saya bilang kalau tanya-tanya AAS ke Bu Desi aja deh gitu kan. Silakan Bu Desi. Baik, ya benar kalau tanya AS. Soalnya sekarang kebetulan saya kan jadi ketua alumni UQ se-Indonesia gitu ya. Jadi ketua kampus ini juga dekat dengan pihak Australia Award Indonesia gitu. Kalau ada apa-apa diinfokan ke saya gitu, ke spill gitu. Nah, mungkin kalau yang pertanyaan pertama tadi yang bukan AS tadi yang apa? Yang Tahapan awalnya gitu Oh, iya. untuk karena kan ada yang apakah cari supervisor dulu, dapat kampus dulu atau gimana gitu. Betul sekali, di AS itu memang tidak wajib untuk sudah punya dosen pembimbing. Kenapa? Karena nanti yang akan mendaftarkan ke kampus itu adalah pihak Australia Award. Itu salah satu benefit menjadi mahasiswa AS. Memang tidak harus, tapi gini, analoginya. Misalkan saya punya uang 1 miliar, mau menyekolahkan Bu Rida dan Pak Rifki gitu misalnya. Nah, memang saya tidak mewajibkan Bu Rida, Pak Rifki, saya tidak mewajibkan Anda kenal dengan supervisor Anda gitu. Oke, tidak wajib kok. Tapi ternyata ada 25.000 Pak Rifki lainnya dan 25.000 Bu Rida lainnya gitu. Nah, apa yang membuat spesial? Padahal tidak wajib punya supervisor itu. Memang tidak wajib karena yang akan mengurus mereka semua gitu. Yang membuat tentu saja saya akan lebih uang 1 miliar tadi akan lebih saya saya akan merasa tenang, nyaman dan juga percaya ketika uang 1 miliar tadi akan saya berikan kepada orang yang sudah tahu mau ngapain di Australia daripada yang tidak tahu sama sekali. Pemberi beasiswa itu akan selalu memastikan bahwa awardee-nya itu bisa lulus S3. Itu adalah target mereka.
Nah, kalau yang 2 orang ini, Fulan-Fulana ini misalkan ya, itu yang satu sudah kenal supervisornya, sudah saling berkontak, bahkan pernah publikasi bareng, pernah apa namanya, mungkin ya pernah kuliah tamu bareng gitu. Yang satunya tidak punya siapa-siapa, tidak kenal siapapun orang di Australia. Kira-kira saya sebagai donatur percaya yang mana? Fulan apa Fulana? Tentu aja si Fulan ya, yang udah kenal sama supervisornya, mereka sudah tidak ada apa ya namanya drama, mereka sudah bisa berkolaborasi, kayaknya sudah cocok secara udah pernah ketemu. Saya jauh lebih percaya pada dia. Oh, kalau aku kasih uang 1 miliar, dia bisa selesai dan bisa pulang ke Indonesia dengan selamat dan bisa lulus gitu. Nah, itu adalah analoginya kenapa walaupun tidak diwajibkan, tapi ada baiknya kita kenal. Karena ingat saingan kita itu 40.000, banyak banget. Nah, what makes different? Tentu saja ya publikasi, kenal dengan supervisor, tahu apa aja yang tahu apa yang akan kita lakukan di sana, kampusnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi walaupun tidak diwajibkan, alangkah lebih baiknya kalau kita punya informasi tentang supervisor, bahkan pernah mengirim email dan lain sebagainya, itu akan menambah nilai plus, nggak hanya nilai plus tok, tapi beneran nilai plus gitu. Jadi itu sebagai gambaran kita posisinya tuh lebih menjual gitu. Terus apalagi ya gini, kalau kita kenal supervisor mungkin tidak cukup, tapi kalau kita tahu penelitian apa yang ditawarkan mungkin jauh lebih bagus lagi. Karena supervisor itu punya penelitian yang berbeda tiap tahun tergantung proyek pendanaan gitu ya. Jadi misalkan udah tahu proyek tahun itu tuh apa, bahkan itu sudah sedetail itu lebih baik lagi. Jadi tetap saya akan rekomendasikan walaupun tidak wajib, sebaiknya Bapak Ibu sudah punya kenalan. Kalau mau ke UQ sih insya Allah saya bisa mengenalkan ya, karena saya masih relate dengan Australia karena saya ketua alumninya. Nanti kalau Bapak Ibu sesuai dengan CV-nya sesuai dan bisa saya kenalkan, insya Allah siap bantu. Jadi tetap saya sarankan tetap kenal dengan supervisor sih. Seperti itu. Terus step by step mau kuliah ya. Bahasa bagus dulu IELTS-nya. Kenapa kalau nggak bagus itu kurang ini? Ya sepenting itu ya bahasa. Kalau kita bahasa aja masih kendala, ngobrol sama supervisor ngangengong gitu. Atau disuruh presentasi nggak bisa gitu. Atau disuruh debat gitu nggak lancar gitu. Jadi memang bahasa itu harus dulu bisa. Tapi saya belum bisa Bu, ya usaha. Ingat saya dari 360 bahkan. Mungkin di di Zoom ini saya terendah, tapi saya bisa membalikkan keadaan. Sekarang saya ngajar IELTS di beberapa tempat setiap Sabtu Minggu gitu. Jadi apa maksudnya? Ya usahakan memantaskan diri, maka kamu akan pantas dan kamu akan dicari. Gitu sih, Bu. Oke, siap Bu Desi. Jadi memang kemampuan bahasa itu sudah tidak boleh dinegosiasi lagi kalau kita memang mau level up atau unlock potensi akademik kita ya Bu Desi ya. Jadi memang mungkin kalau kita refleksikan lagi salah satu syarat cerdas adalah skor TKBI begitu ya Bapak Ibu sekalian. Waktu itu rekan-rekan dosen banyak, aduh gimana nih TKBI-nya gitu kan. Ternyata Dikti pun membuat aturan itu tidak tanpa pertimbangan ya Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya memang Dikti mendorong untuk rekan-rekan dosen ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dengan menguasai kemampuan berbahasa asing. Memang tidak murah, memang tidak mudah juga untuk menjawab tantangan. Nah, ini ada satu pertanyaan juga relate dengan terkait tadi Bu Desi menyampaikan jangan bicarakan
biaya atau nominal itu sebagai biaya, tapi jadikan investasi gitu. Investasi leher ke atas kalau kita bilang ya Bu ya. Bagaimana kita investasi untuk kemajuan kita sendiri. Nah, ini sepertinya pertanyaan tertumpuk tadi, tapi tadi ada pertanyaan salah satu dari rekan-rekan dosen peserta. Beliau dari salah satu kampus tafsir Al-Quran kalau tidak salah. Tadi menyampaikan jangan sampai biaya ini menjadi kendala. Nah, bagaimana solusinya nih untuk bisa memberikan afirmasi bahwa biaya itu bukan sebagai kendala, tapi itu mungkin saat ini menjadi salah satu tantangan yang harus kita taklukkan nih Bu Desi. Mungkin boleh dimotivasi lagi nih bagaimana kita bisa mengubah mindset dari yang jadi tadinya kendala ini menjadi salah satu tantangan yang memang harus kita taklukkan. Salah satunya untuk kendala pembiayaan yang tidak murah dan tidak mudah mungkin ya untuk aksesnya. Silahkan. Oke, karena saya sendiri mengalami, ya saya bagi tipsnya, saya berhutang sih. Itu aja tipsnya. Dan saya mau berhutang kalau itu untuk investasi. Dan setelah PhD, gaji saya naik 3 kali lipat. Dan kemungkinan datang ke saya itu jauh lebih banyak. Saya menarik banyak kemungkinan gitu. Jadi kayak lebih dipercaya, kemudian setiap datang banyak diundang kemana-mana, itu juga meningkatkan banyak hal gitu ya. Dan hubungan dengan Australia, dengan kolega ketika saya sudah doktor itu, dan dilihat dokter dari mana gitu, lebih dipercaya. Jadi ya kalau saya sendiri selalu berani berhutang kalau itu untuk investasi otak dan juga pendidikan. Saya selalu berhutang, bukan uang saya sendiri. Bahkan ketika PhD itu beasiswa saya tuh sebenarnya lumayan ya, 28 juta sebulan. Tapi nggak cukup karena saya bawa anak dan anak saya usia childcare. Dan waktu itu ketika harus ke Australia, saya harus membayar 250 juta untuk asuransi dan juga penerbangan nana banyak gitu. Saya berhutang di kampus koperasi gitu. Dan that's fine karena mengembalikannya saya tahu bisa mengembalikannya seperti apa. Saya bisa bekerja di sana gitu. Jadi ya yang saya dapatkan dari PhD itu 4 miliar lebih. Jadi yang saya hutang tadi kecil ketika saya bandingkan dengan apa yang saya dapatkan. Memang tidak semua orang segila saya dengan berhutang kok untuk pendidikan. Tapi dari situ yang saya dapatkan jauh lebih besar. Dan balik ke Indonesia, penghasilan saya meningkat tajam dan saya bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Tidak hanya secara penghasilan, tapi segi kebermanfaatan jauh lebih banyak daripada saya waktu belum S3. Dan kolega saya lebih berwarna, lebih banyak dan lebih dipercaya karena udah dokter. Kemudian anak saya juga derajatnya lebih meningkat. Dia bisa berbahasa Inggris, dia bisa 4 bahasa. Dan bapak saya juga pernah ke Australia, adik saya ke Australia. Suami saya jadi postdoc di sana. Jadi saya mengangkat derajat keluarga semua melalui jalur pendidikan. Dan nggak apa-apa, berhutang itu menurut saya tidak apa-apa. Saya hutang ke kampus. Dan saya rasa saya tidak menyesal untuk berhutang karena ya sudah bisa dikembalikan. Bahkan ketika saya pulang ke Indonesia, sebagai informasi, ya ini bukan sombong-sombongan ya, motivasi. Saya beli mobil baru cash dari uang kerja di Australia, bukan uang beasiswa. Kalau uang beasiswa saya nggak cukup. Pulang ke Indonesia saya punya mobil baru cash tanpa hutang. Artinya apa? Ya kalau kita mau mengusahakan selalu ada jalan dan jangan takut untuk berhutang untuk pendidikan. Bukan untuk beli HP, bukan untuk daily lifestyle, no. But I choose to be on that point to make my brain even sharper. Oke, berhutang untuk pendidikan itu sama saja investasi untuk diri sendiri untuk bisa meningkatkan value ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak mau mengupgrade diri ya tidak akan ter-unlock potensi-potensi kita ini Bapak Ibu sekalian. Jadi investasi yang terbaik memang investasi pada pendidikan, terutama pendidikan kita supaya nih ya nantinya bisa mengangkat derajat keluarga kita,
orang-orang di sekitar kita ya Bapak Ibu sekalian, karena memang pendidikan itu sangat penting. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai dosen ya, kita harus berani berinvestasi pada diri kita sendiri nih Bapak Ibu sekalian. Memang mungkin kalau wah tuntutannya A, B, C, tuntutannya banyak tapi gajinya terbatas gitu ya Bu Desi ya. Kalau kita bilang ya memang itu adalah tantangan, tapi kembali lagi kalau kita meniatkan itu semua untuk kebaikan, kebermanfaatan, insya Allah returnnya ya, saya kembalinya ke kita juga akan lebih-lebih. Kita nggak usah kalkulator manusia karena kalkulator Tuhan itu pasti unpredictable ya Bu Desi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena ini kita terbatas waktu, mungkin satu pertanyaan lagi, satu penanya lagi. Ini yang sudah raise hand juga, ini ada Ibu Neta Eta ya. Silahkan Ibu Neta Eta, ini penanya terakhir, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita akomodir dalam room Zoom ini nanti akan kami recap dan kita kirimkan ke Bu Desi untuk bisa nanti Bu Desi sudah insya Allah akan dibalas nih di Instagram. Nanti saya hilangkan namanya, terus kemudian tak balas di story saya ya. Jadi saya hilangkan nama penanya, kemudian saya balas. Karena kayaknya banyak banget tadi pertanyaannya dan kayaknya waktunya nggak mungkin. Saya masih ada ngisi Betul. IELTS habis ini. Betul, ya siang nanti langsung pindah lagi nih tugasnya. Silahkan Bu Neta Eta. Iya, terima kasih Bu Desi atas kesempatannya. Mbak Rida ya ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bu Desi? Kita pernah ketemu, Bu. Oh iya. Oh, Bu Neta ya yang di apa namanya? Yang di lingkungan hidup saya, Bu. Edufair ya? Iya, yang di Edufair, betul, Bu. Nah, ini Bu, saya yang mau saya tanyakan, saya kayaknya kembali ke ininya Ibu yang sebelumnya ini, apa materi Ibu yang sebelumnya. Nah, ini kan Ibu kan kalau yang saya lihat ya, dan saya juga apa kan karena saya waktu di Edufair saya juga udah pernah bilang sama Ibu kalau saya pernah daftar di AS tapi nggak katut ya Bu. Nah, itu kan yang saya ingat ya itu dia sih masuknya di aplikasi tambahan Bu, di persyaratan tambahan itu sepertinya kayaknya ya itu ada hubungannya dengan yang jurnalis sepertinya loh Bu ya. Nah ini yang mau saya tanyakan gini Bu, saya ini kan ngastonya di lingkungan hidup dan saya bukan dosen Bu. Nah terus ruang lingkup saya untuk menulis itu apalagi saya pekerjaannya banyak di lapangan Bu, banyak tugas di luar gitu loh, dinas luar gitu. Nah itu paling juga saya tuh setiap habis dinas itu kan saya hanya bisa menulis tuh yang hubungannya dengan pekerjaan saya habis laporan lah ya, istilahnya laporan perjalanan dinas gitu. Nah terus nanti ya yang ada hubungannya dengan related dengan pekerjaan dengan dinasnya itu gitu loh. Nah terus kalau kan saya agak-agak ini ya Bu ya, agak-agak untuk masalah penulisan itu kan saya kayaknya agak tekniknya gitu-gitunya kan kurang paham ya Bu ya. Nah itu kalau misalnya seperti saya ini apa yang sebaiknya dilakukan gitu loh Bu, itu satu yang nanti akan menjadi ini tambahan persyaratan tambahan nanti untuk saya mau mencoba lagi. Saya jujur Bu, saya tidak menyerah Bu, saya mau mencoba lagi. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua saya juga kepengen ini Bu untuk masalah ini kan saya istilahnya udah usia ya Bu ya. Nah terus udah gitu karena ya itu Bu ada keterbatasan seperti pekerjaan saya itu yang istilahnya untuk mendorong untuk melakukan sekolah itu sepertinya kayaknya sulit gitu loh untuk mencari waktu yang tepat gitu loh Bu. Nah itu saya mau tips-tipsnya dari Ibu gitu loh, selain bahasa Inggris itu gitu. Terima kasih Bu.
Oke, baik. Yang pertama Oke. Publikasi itu selalu bisa apapun bidang Anda. Bahkan waktu saya PKL S1, sudah lumayan lama ya. Itu pun sekarang sedang saya tulis menjadi publikasi. Padahal ya PKL doang. PKL tuh praktek kerja lapangan doang di Iya. apa namanya di perusahaan susu atau QC itu doang, dan cuman isinya tuh cuman identifikasi jamur, kemudian membahas apa aja yang ada di situ gitu. Itu pun saya tulis menjadi publikasi. Ya nggak harus Scopus karena itu data kecil banget ya, cuman data PKL itu apa sih, cuman sebulan PKL kayaknya semua orang melakukan ya, praktek kerja lapangan gitu. Jadi sebenarnya semua data itu bisa ditulis karena banyak sekali jenis publikasi atau paper atau publisher yang bisa mengakomodir kita. Bahkan selevel pengabdian pun ada jurnalnya gitu. Jadi ini hanya masalah how we wrap up our data gitu lah. Saran saya mau start dari mana? Mungkin kalau belum ada bayangan, joinlah seminar-seminar atau workshop yang mendukung sih. Semakin kita banyak join seperti itu, ada banyak yang gratis, ada juga yang berbayar gitu. Kita tuh jadi semakin terbukakan teknisnya seperti apa gitu. Karena saya yakin semua tulisan ada tempatnya gitu. Ada publisher di dunia ini ada ratusan ribu ya. Jadi bisa di Indonesia, bisa di kampus kita, bisa di balai penelitian, bisa di mana aja, nggak kurang-kurang dunia ini mensupport untuk menampilkan publikasi kita. Tinggal kita seberapa rajin aja. Bahkan sampai sekarang saya masih join komunitas di Instagram gitu, yang di situ tuh selalu apa namanya, mas-masnya tuh selalu update sudah publish apa, nulis apa gitu-gitu, saya join juga gitu. Tapi ada masa juga saya mendeaktif seluruh akun sosial media saya, terutama ketika saya PhD ya, saya nggak punya sosmed apapun gitu kecuali WhatsApp. Karena ya saya hanya mau fokus gitu, fokus untuk blooming atau berbunga yang kuncup yang indah, dan begitu saya sudah selesai graduation gitu, saya mekar dengan indah gitu. Jadi ada masa di mana kita aktif di sosmed, ada masa kita mengurung diri gitu. Nah kalau lagi di masa pengen nulis ya aktif-aktiflah join di seminar, coaching klinik, kemudian di workshop atau di apapun itu yang relate to menulis gitu. Yang kedua, tips udah punya keluarga tapi supaya bisa aktif gitu ya. For your information, when I was applying PhD, saya baru aja melahirkan. Pertama saya apply PhD ketika malam pertama pernikahan saya. Jadi malam ini saya menikah, tadi pagi saya menikah, ijab, malamnya kami resepsi. Setelah resepsi, suami saya nyuruh apply PhD. Di malam itu juga kami nyeken dokumen. Sangat menyebalkan. Saya nyeken ya Bu. Iya, nyeken malam pertama itu nyeken. Saya ingat banget nyeken terus apply. Segitu gila emang. Karena ini proyek keluarga, bukan proyek saya sendiri. Suami dukung, ibu dukung, mertua juga dukung. Nah setelah itu ternyata gagal, alhamdulillah. Soalnya ya sebenarnya saya belum pengen sekolah karena masih pengen punya anak. Nah terus begitu punya anak lahir, ketika saya masih masa nifas itu saya sudah ke kampus untuk minta surat rekomendasi pimpinan gitu. Pendarahan lah saya waktu itu. Nah terus masih punya anak, ayah saya kurang, disuruh ke kafe. Kamu ke kafe sana, anak tak jagain gitu. Sebenarnya saya males ya, ngapain sih harus kuliah ke luar negeri. Waktu itu saya males sih, ngapain, soalnya punya anak lah, fokusnya tuh udahlah buat keluarga aja. Waktu itu saya sempat berpikiran seperti itu. Tapi suami saya bilang gini, jangan salah, kamu kuliah ke luar negeri itu untuk keluarga, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ketika kamu bisa ke Australia, anakmu nanti terpapar Australia. Terus semua bisa ke sana gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan untuk kebaikan keluarga, nggak hanya kebaikan mutok gitu. Jadi to be honest, sebenarnya saya sudah nggak ada ambisi untuk kemana-mana setelah punya anak. Tapi pikiran saya salah, ternyata benar. Ketika saya ke luar negeri, anak saya jadi bisa bahasa Inggris, anak saya jadi sudah pernah ke Sydney, ke Brisbane, ke Singapura, ke
Melbourne, ke beberapa tempat gitu. Ternyata itu nggak akan pernah terjadi kalau saya nggak sekolah gitu. Ngapain sekarang kami ke Sydney gitu ya, terlalu mahal. Nah, terus jadi apa? Ya prioritas. Kamu kalau memang pengen kuliah ke luar negeri ya tulislah di bukumu apa aja yang perlu dilakukan dan dievaluasi setiap hari. Tadi juga ada sempat pertanyaan bagaimana mengevaluasi. Ya saya tulis setiap hari. Beneran saya tulis bukunya kemana-mana saya bawa. Saya tulis setiap minggu. Saya tulis setiap bulan. Itu saya kalau udah selesai saya beri tanda stabilo dan itu saya lakukan tiap hari. Tiap hari. Anak saya juga nyontoh. Tiap hari saya ngelakuin apa. Kalau bulan ini belum jadi tak tulis lagi bulan depan. Kalau bulan depan belum jadi tak tulis lagi minggu depan dan lain sebagainya. Evaluasi. Itu cara evaluasi harian. Iya, siap Bu. Enggak ada ibu udahlah ini di rumah, enggak, semua berhak untuk kuliah dan mengusahakan. Tapi kalau suami udah nggak setuju ya wes nggak usah dilawan karena pasti ada keburukan yang terjadi kalau udah tidak mendapat ridho suami. Kalau saya memang disuruh gitu ya. Tapi kalau keluarga udah nggak setuju dan udah mencoba berkali-kali bilang nggak setuju ya udah nggak apa-apa di Indonesia aja. Kalau nggak dapat restu suami, aduh susahnya minta ampun. Udah nggak usah gitu. Jadi ingat kita tuh bersaing dengan orang se-Indonesia untuk mendapatkan beasiswa. Jadi let's memantaskan diri bahwa kita deserve to get that scholarship gitu. Oke, Ya. siap. Terima kasih Bu banyak. Desi. Ya. Oke, terima kasih Bu Eta dan juga Mbak Desi yang sudah membakar semangat nih rekan-rekan dosen muda Indonesia supaya bisa unlock potensi akademiknya dengan mungkin yang belum doktoral, yuk siap-siap persiapkan untuk lanjut doktoral dan kalau bisa adalah keluar negeri. Kenapa? Pengalamannya beda ya Bu Desi ya. Gitu. Kalau ilmunya mungkin sama, di Indonesia juga banyak yang maju. Mau ambil di UGM banyak yang bagus, tapi pengalaman sekeluarganya sih yang membedakan. Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Desi. Mungkin sebelum kita tutup sesi diskusi ini, mungkin ada yang ingin disampaikan nih dari Bu Desi untuk rekan-rekan dosen Indonesia yang ingin upgrade diri, ingin unlock potensi akademiknya supaya jadi dosen yang produktif. Silahkan Mbak Desi. Oke, baik. Mungkin closing statement ya, bahwa kita tuh sebaiknya mengusahakan apa yang kita inginkan. Jadi, sebelum mengusahakan sesuatu, tentukan dulu apa maumu. Karena bisa jadi keinginan orang akan berbeda dan kita tidak harus sama dengan orang lain. Sebagai contoh, kuliah ke luar negeri itu juga bagus, tapi belum tentu kita butuh atau kita juga memang harus ke situ gitu. Tapi tentukan dulu apa keinginanmu. Nah, bagaimana untuk menentukan keinginanmu? Sering-seringlah berbicara dengan diri sendiri. Jadi kita boleh aktif penunjang sebagai ketua bla bla bla, tapi jangan lupa untuk selalu ngobrol dengan diri sendiri. Karena apa? Karena mengobrol dengan diri sendiri itu kita jadi tahu kita tuh pengen apa dan bagaimana mengusahakannya supaya lebih mudah. Kalau kita mau ke Malioboro, kita tahu jalannya mana. Karena kita sudah tahu kita mau kemana. Tapi kalau kita bahkan tidak tahu bahwa Malioboro yang akan kita tuju, kita nggak tahu, ngerambiang banget jalannya. Kita dipengaruhi oleh banyak hal. Jadinya keseret ke sana, keseret ke sini tanpa tahu tujuan kita. Jadi yang pertama, tentukan dulu tujuanmu apa, tujuan Bapak Ibu semua apa, kemudian kita akan mudah untuk memprioritaskan hal yang perlu dilakukan. Nah, yang tak kalah penting, punyalah mentor. Punyalah mentor karena dengan punya mentor kita akan kita akan mengurangi kegagalan kita. Karena mentor akan bercerita bahwa ini gagal, ini berhasil, ini gagal, ini berhasil. Jadi jangan sungkan untuk punya mentor, apalagi kalau itu misalkan senior atau teman atau apa, jangan ragu untuk meminta bantuan. Karena yang akan membantu pun juga sebenarnya welcome kalau kita minta tolongi gitu. Jadi Bapak Ibu menjadi dosen pemula yang produktif itu memang beneran kita usahakan, kita rencanakan, dan juga kita evaluasi. Kalau kita bisa melakukan ketiga hal tersebut, kita pasti bisa mencapai apa yang kita inginkan dan bekerja lebih produktif,
tanpa harus pontang-panting atau merasa kelelahan, karena semua kita rencanakan, kita lakukan, dan kita evaluasi. Saya yakin Bapak Ibu berhak dan layak untuk mendapatkan hal itu semua jika kita juga mengusahakan menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan berproduktif serta mengusahakan terbaik yang bisa kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan tadi sudah saya share IG saya kalau Bapak Ibu mau follow, dan nanti saya jawab pertanyaan yang masuk. Nanti saya tahu IG mana yang harus saya approve, karena ada 1000 lebih yang tidak saya approve karena saya tidak tahu mereka siapa. Itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Desi. Nanti siap kita rekap nih ya untuk yang sudah listing akun IG, sudah follow Mbak Desi, nanti kita akan kirimkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Desi. Sehat, sukses selalu, berkah selalu untuk ilmunya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian tetap upgrade diri karena sudah ada buktinya nih Mbak Desi bisa loh gitu. Dengan merencanakan apa yang ingin kita capai, semuanya pasti bisa gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Desi untuk sesi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dosen Indonesia, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mengisi absensi, dan untuk e-sertifikat bisa langsung di-download ya Bapak Ibu sekalian. Untuk materi nanti setelah diberikan oleh Mbak Desi, kita akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui email bersama dengan fasilitas-fasilitas peserta lainnya. Jadi ada voucher penerbitan buku dari penerbit Dipublish, dan juga ada voucher coaching klinik dunia dosen yang bisa juga dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan coaching klinik Road to Doktoral untuk pengembangan karir dosen yang akan diselenggarakan oleh dunia dosen pada bulan November nanti dengan narasumber Prof. Sri Langgeng Ratnasari. Beliau adalah Rektor Unrika dan juga salah satu profesor wanita termuda di Kepulauan Riau yang pasti sangat inspiratif dan mungkin sudah tidak asing juga untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan dunia dosen. Beliau sangat insightful, dan juga pastinya dengan Mbak Desi gitu ya. Dengan Mbak Desi nanti akan ada sesi bagaimana kita mempersiapkan untuk studi doktoral, terutama untuk yang ingin keluar negeri meraih beasiswa apapun itu. Mbak Desi punya banyak tips yang bisa kita curi untuk bisa kita tiru dan ikuti supaya kita bisa unlock potensi akademik kita untuk mengembangkan karir sebagai dosen. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan untuk bisa mengisi absensi karena nanti akan dipilih satu peserta beruntung untuk mendapatkan voucher dari Interest Education untuk apa ya gitu ya. Jadi kebetulan Mbak Desi ini juga salah satu tentor